pertama kita buka 3 pertanyaan untuk 3 calon ketua RW kita untuk 5 tahun ke depan. Silakan. Satu orang berapa pertanyaan? Satu aja lah Pak. Malam ini. Satu orang 1 pertanyaan, Pak. Oh gitu. Ya. Nanti digabungin boleh. Berkembangnya banyak itu. Satu berkembangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan saya Adi Prianto, saya warga dari Dedaungan 1. Dalam hal ini saya mencoba untuk mempertegas apa-apa yang menjadi visi dan misi para calon yang sudah dipaparkan barusan tadi. Yang pertama, tentunya saya berbicara tentang strategi masing-masing calon, yaitu bagaimana menciptakan suatu kepercayaan kepada masyarakat bahwa apabila bapak-bapak nanti terpilih, bahwa bapak-bapak akan menjalankan apa yang menjadi keinginan masyarakat, tentunya lebih baik. Yang kedua, tentunya terlepas daripada hasil yang sudah dirasakan oleh masyarakat, bagi bapak-bapak yang mencalonkan diri pada malam hari ini, apakah akan meneruskan atau ada format baru untuk memberikan sebuah manfaat pada masyarakat yang lebih baik? Satu lagi boleh nggak ya? Boleh, Pak. Dan yang ketiga, apa strategi para calon dalam hal memberdayakan SDM yang ada di lingkungan perumahan Greenland? Mungkin banyak kita ketahui bahwa masyarakat kita berbagai profesi, bagaimana cara kita menjadikan mereka-mereka ini bagian daripada garda terdepan daripada program-program RW itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita akan dulu pertanyaan, 3 pertanyaan ya, Pak Ketua. Ya, Pak Ketua boleh. 3 pertanyaan. Masih ada Pak? Pak Jafri, silakan Pak. Oh, ya. Boleh Pak Jafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Michael Loren, tinggal di Greenland 2 di 718. Saya ingin di luar visi misi dari para calon RW, mungkin lebih dipertegas apa target yang paling Bapak ingin lakukan di lingkungan kita RW di Dreamland, yang paling ingin Bapak kejar targetnya akan dapat tercapai. Yang kedua, mungkin dari visi misinya Pak Supri, seandainya lingkungan kita ini dilepas oleh PKP dan diserahkan ke warga atau ke lingkungan, apa yang akan Bapak bertiga lakukan? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih pada Bapak Michael Loren. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir sesi pertama. Berikan kesempatan kepada Bapak. Masih ada Pak? Pak Jafri? Waktu pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama dari Bapak Adi, lebih tepatnya ke 3 calon yang terpilih. Yang pertanyaan pertama, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat jika terpilih menjadi ketua RW, bahwasanya para calon akan mewujudkan visi dan misi yang sekarang. Pertanyaan yang kedua, apakah untuk selanjutnya meneruskan program yang lama atau ada terobosan yang baru atau ada program yang baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat juga? Yang kemudian ini pertanyaan yang sangat menarik, apa kegiatan masyarakat yang akan dilakukan untuk memberdayakan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing nanti? Misalkan ada anak-anak kita untuk kesenian atau kesehatan atau pendidikan dan sebagainya. Mungkin dijawab dulu dari pertanyaan Bang Adi dulu.
Silakan kepada Pak Anand terlebih dahulu. Tuh, saya terus ya. Iya, sesuai nomor urut. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan para hadirin sekalian. Menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana membangun kepercayaan warga. Tadi juga sudah saya sampaikan, misi saya yang pertama adalah menertibkan semua administrasi dan pembukuan. Artinya kalau toh nanti kita akan atur ya, kalau misalnya iuran ini bagaimana dan itu masuk kas RW, berarti itu juga ada pertanggungjawabannya. Kita akan share selalu seperti, karena itu kan uang masyarakat ya, artinya pendudukannya juga harus dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama, untuk membangun kepercayaan yang paling utama. Kemudian yang kedua, ya secara prinsip mungkin kita akan lebih sering untuk bertatap muka. Betul kata beliau Pak Supri tadi, bahwa kita tidak membedakan ras, agama dan suku. Kita akan tetap namanya silaturahim ya, bertatap muka, tapi ya tidak membedakan agama dan suku. Kita akan berembuk apa yang bisa kita lakukan, atau ada PR apa yang kita lakukan. Paling tidak rutin lah Pak, itu mungkin 1 bulan sekali atau bagaimana, agar kata orang kan kalau tak kenal maka ta'aruf ya, tak kenal maka tak sayang, kira gitulah. Kemudian pertanyaan kedua, programnya apakah diteruskan atau bagaimana? Jelas Pak, kalau program itu bagus pasti akan kita teruskan. Kita namanya pembangunan itu pasti akan berkesinambungan. Artinya kalau ada yang baik kita ambil dan kita teruskan. Kalau ada yang kurang berkenan kita perbaiki dengan program yang baru, atau kita istilahnya bukan dihilangkan, tapi mungkin diarahkan lebih baik lagi. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Kemudian untuk program spesifik, saya kira memang banyak sekali sumber daya manusia di Dreamland ini yang luar biasa dengan bidangnya masing-masing, yang memang latar belakangnya berbeda-beda. Secara umum, yang prinsip bahwa betul kata Pak Supri tadi, kita belum punya tempat untuk berkumpul, untuk mencurahkan apa istilahnya ya, media yang untuk membuat kita bisa bergerak secara leluasa. Saya menyambung mungkin ya dengan pertanyaan Pak Michael ya. Makanya program pertama saya yang saya ingin gagas itu adalah menyelesaikan segera status Perkim itu. Kalau status Perkim itu sudah clear, artinya ini baru saya tanyakan juga, nanti juga mungkin dengan ketua RT baru siapapun yang terpilih, saya mohon juga kita suratin Perkim itu, nanti beliau kan akan jawab. Kalau itu status hibah sudah turun, berarti kita akan islah dengan Jupiter. Artinya karena pembagiannya kan memang ya, kita tidak juga bisa langsung minta bagian kita juga tidak bisa Pak. Karena itu kan memang Jupiter itu kan sudah lama ya, mereka kan sudah, dan mereka juga tidak semerta-merta menguasai itu Pak, karena mereka dijanjikan juga dengan developer sebelumnya juga segitu. Kita tidak bisa menyalahkan semua pihak lah. Kita memang yang penting itu duduk dengan beliau, perangkat, tokoh-tokoh, kita juga duduk win-win solution. Nah kalau itu win-win solution, kalau memang kita dapat segini, ya silakan. Akhirnya bagaimana? Kalau memang kita mau bangun, ya bangun. Kira-kira gitulah. Mungkin tadi Pak Supri kan sampaikan, dengan itu jelas kita bisa masuk kemana saja. Bisa pakai pokir, bisa pakai PIK, percepatan infrastruktur kelurahan. Pokir itu kan ada 2 Pak, akses sama ya. Jadi dia ada 2, dia Rembang sama reses itu pokir, kemudian ada PIK, ada jalur-jalur lain yang kita juga bisa usahakan. Yang penting status itu dulu selesai, paling tidak itu dulu yang fasum yang sudah diserahkan kata pihak PKP. Nah gitu, kalau akta sudah selesai, kita akan coba silahkan lah. Kira-kira kita ketemu, kita baik-baik tatap muka dengan beliau dari Twitter serta tokoh-tokoh kita dan perangkat, bagaimana solusinya. Karena yang mendesak adalah bangunan itu, entah itu bangunan itu nanti difungsikan posyandu atau masjid sementara atau apa, itu nanti kita akan bicarakan.
atau gedung serbaguna sekaligus. Ya kita bahkan kalau sudah ada bangunan gitu kita kan bisa minta misalnya 600 meter persegi anggaran 1 M, itu nggak susah Pak, kalau sudah ada ininya apa legalitas. Ya, ini Terima kasih. belum terjawab Pak, pertanyaan yang ketiga, apa kegiatan masyarakat Oh iya. yang akan dilakukan? Ya terkendalanya itu Pak, kalau terkendalanya itu kalau sudah selesai ya nanti posyandu kita akan baguskan, imunisasi segala macam akan kita baguskan. Mungkin Karang Taruna kita akan gerakkan dengan kegiatan yang misalnya entrepreneur, apa pelatihan entrepreneur segala macam. Karena kendalanya memang kita tidak punya tempat base camp ya untuk menggerakkan itu. Baik, terima kasih Pak. Itu aja. Selanjutnya kita beri waktu untuk Bapak Muhammad Sufiasa untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Adi. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, Sekretaris RW. Tapi ya karena kita di sini adalah sebagai calon, tentunya setiap pertanyaan yang masuk harus kita tanggapi dan kita beri respon. Baik, yang pertama terkait membangun kepercayaan, tentunya saya berharap untuk periode berikutnya ini, kalau memang saya terpilih kembali dan diamanah oleh masyarakat, tentunya saya akan menyusun satu program konsep sistem transparansi terkait penggunaan apabila memang RW itu diberikan kas, kayak gitu. Karena selama ini RW itu mendapatkan support kas itu dari masing-masing RT. Ya tentunya kalau nanti ke depan bisa kita benahi kembali sistem keuangan ini. Nah saya berharap dengan kepengurusan yang perangkat RW yang baru nanti, saya berharap nanti saya bisa mendapatkan perangkat yang memang siap dalam sistem administrasi dari segala hal, kan gitu, baik dari sisi keuangan maupun sistem administrasi yang lainnya untuk kepentingan masyarakat. Mungkin itu salah satunya untuk membangun kepercayaan. Ya. Yang ketiga, tetap mengedepankan rasa kebersamaan antar seluruh warga demi terwujudnya tali silaturahmi antar sesama warga. Itu yang paling utama. Yang kedua, program melanjutkan. Program ini kemungkinan untuk next ya, tentu kita akan ada program-program yang lebih jitu lagi, terutama masih banyak PR yang belum terselesaikan untuk di kawasan Grimen ini, baik itu terkait masalah pasos maupun terkait masalah sarana ibadah dan lain-lainnya. Jadi ini sangat penting, cuma mungkin kedepannya mungkin akan lebih jitu lah. Yang paling utama yang saya harapkan adalah bagaimana kita antar perangkat ini dulu bersama-sama, kita bersatu sehingga apapun permasalahan itu pasti kita bisa clearkan. Asal sama-sama. Tapi kalau kita misalnya saya yang maju, akhirnya nanti yang ini keseberang, susah juga. Jadi kalau kita maju, yuk sama-sama maju satu komando. Jangan berseberangan. Itu aja kuncinya. Karena kalau kita satu komando, insya Allah apapun permasalahan, masalah seberat apapun pasti selesai Pak. Perangkat kita yang ada. Yang selanjutnya program spesifik. Ya, program spesifik ini tentunya yang paling utama setelah saya terpilih kembali, saya berharap nanti kita duduk bersama untuk menyelesaikan yang pertama masalah pasos. Kita ulang kembali dari nol. Tapi dengan catatan tadi itu saya katakan, ayo kita bersama-sama. Itu program yang spesifik yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Kenapa? Dari sini maka kita nanti kedepannya akan bisa dapat membangun dan segala macamnya. Karena legalitas ini sangat penting dan ini harus kita utamakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pasos ini. Selanjutnya tadi dari Pak Michael tadi menyampaikan terkait kalau seandainya diserahkan, ya kan, kawasan ini diserahkan kepada perangkat lingkungan, apa langkah yang harus diambil oleh perangkat RW yang akan terpilih nantinya? Tentunya langkah yang harus diambil yang pertama, saya harus membenahi dulu sistem keamanan. Itu yang paling utama, karena ini menyangkut keamanan dan kenyamanan warga. Jadi sistem ini kita benahi terlebih dahulu, baik terkait masalah pengelolaan sampahnya, ya, masalah pengelolaan sampah, masalah sistem keamanan itu juga kita harus benahi. Karena kita harus memikirkan tingkat kerawanan saat ini di Grimen ini, khususnya yang ada di luar, ini sangat rawan sekali Bapak Ibu, sangat rawan sekali. Jadi tentunya kita harus memikirkan bagaimana sistem keamanan ini paling utama kita clearkan.
Kenapa? Kalau sistem keamanan kita sudah bagus, maka orang luar yang bakal masuk pun akan berpikir. Orang melakukan tindakan-tindakan misalnya pencurian ataupun ada hal-hal yang sifatnya unsur-unsur pidana, orang pasti akan berpikir untuk masuk ke kawasan Dreamland. Kenapa? Karena sistem keamanan kita perketat, kita perbaiki. Ke depan kita harapkan, mari kita saling sharing, tukar pikiran, duduk bersama untuk menyelesaikan segala persoalan ini. Karena kalau kita tutup mata, kita membiarkan, ya, kalau kita hanya menjaga rumah kita mungkin bisa aman. Tapi kalau kita ini harus menjaga seluruh lingkungan kita bagaimana terhindar daripada hal-hal yang sifatnya mencoreng nama baik Dreamland. Itulah yang kita harapkan, Pak. Jadi mungkin demikian Pak Michael, itu mungkin Pak ya sebagai mungkin terobosan kita nanti kalau misalnya ada penyerahan kepada lingkungan, kita akan duduk bersama seluruh RT, perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat, kita duduk bersama, kita benahi apa yang perlu kita benahi. Yang penting kalau saya terpilih kembali, saya butuh support saja. Hukum saya berikan masukan tapi jangan berikan caci maki. Hanya itu saja. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Saya pertanyaan sama pertanyaan yang menyebut dari kedua pemberdayaan masyarakat. Oh iya. Masyarakat ya. Maaf, tinggal dari Pak Aditri. Untuk pemberdayaan masyarakat tentunya pemerintah itu memiliki program-program. Ya, pemerintah memiliki program-program yang tentunya kita bisa mengadopsi program itu untuk kita terapkan dan kita kembangkan kepada masyarakat. Contohnya misalnya pedagang kecil. Pedagang kecil itu ada koperasi yang bisa kita manfaatkan. Apabila mereka sulit untuk mendapatkan bantuan, tentu kita sebagai perangkat mungkin akan memberikan jalan dan memplow up, mungkin seperti itu salah satunya. Karena tidak terlepas kita ini warga tidak semua pegawai atau pekerja swasta, tapi banyak juga warga kita ini yang wira swasta, wira usaha. Nah, tentunya bagaimana tugas kita ini membantu mereka mendapatkan dana segar dari pemerintah melalui koperasi dinas UMKM untuk bisa mendapatkan modal pinjaman sehingga bisa berkembang dan berwirausaha. Itu salah satunya. Yang kedua, kita akan melakukan pemberdayaan melalui peran pemuda, Karang Taruna, ya. Nah, LPM juga ada. Jadi semua itu nanti akan kita koordinasikan. Kebetulan yang saya butuhkan itu sekarang adalah bagaimana kita melakukan koordinasi keluar, eksternal. Jadi jangan hanya di dalam. Kalau di dalam itu cukup RT saja. Tapi keluar ini sangat penting. Karena kalau kita hanya bermain di dalam, di luar kita tidak kita cari jalan juga susah. Makanya kita butuh juga kenal dengan petinggi-petinggi. Ya, pemerintah kita harus dekati. Kenapa? Banyak program pemerintah itu yang harus kita alokasikan kepada masyarakat. Contohnya seperti sembako murah. Ya, banyak hal. Nah, tentunya ini harus kita bagaimana kita bisa mendapatkan program ini dan kita berikan kepada masyarakat. Nah, ini tugas kita sebagai RW. Jadi untuk internal mungkin RT saja sudah bisa mengakomodir. Jadi tugas RW itu bagaimana bisa keluar dan mempunyai waktu luang. Ini salah satunya, mempunyai waktu luang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau seandainya ada masalah masyarakat yang seandainya mengharuskan RW itu harus turun ke kantor polisi. Ini mohon maaf, saya sudah berkali-kali saya berada di kantor polisi hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah warga. Tapi saya tidak pernah ekspos kepada warga, kepada RT. Namun selama saya bisa selesaikan, saya tidak perlu ekspos kepada warga. Jadi intinya ini yang harus dilakukan. Kalau sewaktu-waktu Bapak siap nggak tengah malam dibangunkan menyelesaikan masalah warga sampai kantor polisi. Saya pernah Pak sampai jam 6 pagi di kantor polisi hanya untuk menyelesaikan permasalahan warga. Bahkan saya langsung mendamaikan di kantor polisi. Akhirnya yang bersangkutan tidak jadi tahan. Nah, dan orang tuanya saya damaikan baru pulang semua. Jadi ini Pak, ini salah satu PR kita juga karena tidak terlepas warga kita juga pasti akan memiliki masalah-masalah seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada permasalahan apapun, mohon mengedepankan koordinasi kepada RT setempat. Kalau RT tidak mampu menyelesaikan, maka RT akan berkoordinasi kepada RW. Inilah sebenarnya jenjang yang harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mas Budi. Silakan kepada Bapak Muhammad Salut untuk menjawab dari Pak Adi dan pertanyaan dari Pak Michael. Terima kasih, Saudara Moderator. Saya rasa nggak panjang lebar saya menjabarkan namanya pertanyaan pada
Pak Adi maupun Pak Mikel. Saya yakin mereka jernih berpikir. Sekarang saya jawab dengan misi saya. Saya akan menjaga kerukunan warga jangka panjang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, visi saya ini untuk Pak Mikel. Siap. Saya akan mewujudkan lingkungan Dremland menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Tentu ada perjuangan. Kita sekarang, kita jangan banyak berangan-angan. Mau artinya apa ini? Tapi maaf.